Apakah kalian semua sudah siap untuk melaksanakan operasi? Yang ini kalian mengerti tentang tugas dan tanggung jawab yang akan kalian laksanakan. Salah satu batalion yang menorehkan tinta emas dalam operasi-operasi, contohnya operasi Seroja dalam perebutan Matabean pada saat di Timur-Timur atau sebelum Timor Leste. Kalau kita tidak menyelesaikan akar permasalahannya, ini tidak akan selesai. Satu tewas, muncul lagi yang lainnya. Mengapa begini? Karena begini. Kalau kita melihat, pemerintah sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Opsus. Dana Opsus itu kalau dijumlahkan apa yang dihasilkan oleh Papua, baik itu Freeport, Migas, kemudian lain-lainnya digabungkan satu, itu sudah lebih dari dana itu ditambahin oleh pemerintah pusat. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa ada kebijakan Presiden Joko Widodo untuk BBM satu harga. Ini untuk menghilangkan harga yang sangat jauh sekali perbedaan antara harga yang dekat pantai dengan pegunungan. Namun mengapa ini terjadi? Tentunya kalau kita lihat anggaran yang diterima dari sebuah provinsi paling besar dari pusat, ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Papua, seharusnya mereka bisa sejahtera. Ada satu manajemen, atau dalam kata begini, kemewahan yang dipertontonkan pada rakyat yang menderita, maka akan memunculkan pejuang ketidakadilan atas penderitaan rakyat. Nah, ideologi di Papua itu tidak ada ideologi merdeka tadinya, berubah menjadi ideologi ketidakadilan. Inilah yang harus sama-sama kita lihatkan. Karena kalau taruhlah teroris, sekarang disebut teroris, atau kriminal bersenjata menyatakan siap perang terbuka, TNI mengirimkan pasukan juga siap perang terbuka, siapa yang jadi korban? Rakyat. Jangan mengharapkan menyelesaikan suatu kondisi Papua itu hanya dengan operasi militer. Ini saya ingatkan, tidak akan bisa. Sehebat apapun tidak akan bisa, gitu loh. Karena permasalahannya adalah bukan hanya sekecil itu. Operasi militer pun tidak bisa operasi tempur, tidak akan selesai. Harus operasi teritorial, yaitu merebut hati dan pikiran rakyat. Bagaimana memisahkan antara rakyat yang benar-benar NKRI atau yang masih terpengaruh, kita pisahkan pelan-pelan. Kalau itu tidak terjadi, maka nggak akan selesai. Kita sudah punya pengalaman kok di tempat lain. Mari, ini om kita dulu. Awas. Besok ke pos ya. Ingat, kita masih berlaku Perpu 59 tahun 59. Jadi gubernur adalah penguasa tunggal yang tertinggi di sana. Tidak boleh kita melakukan operasi tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat. Ini masih tertib sipil. Maka dikomunikasikan baik-baik dengan pemerintah setempat, baru kita melakukan operasi-operasi yang terukur. Jangan sampai nanti itu rakyat menjadi korban. Masa kita situasi seperti ini melakukan perang terbuka yang benar-benar aja, sedangkan situasi masih tertib sipil. Yang memimpin adalah gubernur setempat atau pemerintah daerah setempat. Ini ketentuan pemerintah, ini ketentuan negara ini. Beda dengan kalau ditetapkan bahwa di Papua adalah operasi militer. Ingat, yang kita hadapi adalah rakyat sendiri. Sehingga benar-benar sasaran terpilih. Yang saya masuk ke sasaran terpilih, jangan sampai masyarakat yang kena. Karena operasi insurgensi atau taruhlah ini perang di dalam wilayah negara kita sendiri, mereka itu sulit membedakan antara taruhlah teroris dengan masyarakat. Dia lari kepada masyarakat, nggak bisa terlihat. Jadi operasi teritorial yang saya maksud adalah memisahkan antara rakyat dengan benar-benar yang dikatakan teroris atau kriminal bersenjata ini. Harus kita pisahkan dulu. Operasi ini dulu yang harus dilakukan. Operasi tempur disiapkan,
operasi intel mendukung. Sehingga dengan demikian tidak terjadi rakyat yang menjadi korban. Teroris ataupun kriminal bersenjata harus kita tumpas, harus ditiadakan. Tetapi yang saya maksud adalah jangan sampai rakyat menjadi korban. Maka harus dipisahkan antara rakyat dengan kriminal bersenjata ini. Teraplah kanan gagah perkasa, prajurit Garuda pembela bangsa. Sabta marga selalu di dada, sumpah prajurit pedoman kita. Walau rintangan menghadang langkah, satu kata pantang menyerah. Hadapi tugas tak kenal lelah, bela bangsa sampai musuh punah. Batalion Infanteri 315 Garuda gagah perkasa lambangnya, berani tegas setiap semboyannya. Aku bangga menjadi prajuritnya. Batalion